Monitor kelihatan jelasnya. Halo semuanya, selamat datang di video pertamaku. Sebelumnya kenalin, aku Raffi. Aku bekerja sebagai tim IT di salah satu perusahaan F&B ternama di Indonesia. Dan sebenarnya di video pertamaku nih aku lebih pengen bahas tentang kehidupan ya. Apalagi beberapa teman-temanku juga banyak sudut pandang yang aku dapatkan dari berbagai orang ketika aku tanya tentang diriku sendiri di umurku yang masih di bawah 25 tahun gitu ya, sudah bisa bekerja selain di luar daripada sudah ditakdirkan Tuhan begitu ya. Tapi bukan itu, lebih ke di umur aku segini dengan perawakanku yang sebagian orang sih nganggapnya itu damai ya, maksudnya tenang pembawaannya. Tapi sebenarnya nggak damai-damai juga, nggak tenang-tenang juga ya. Aku lebih ke ingin jawab beberapa pertanyaan dari teman-temanku yang melalui video ini ya. Jadi kenapa sih kok lo tenang banget, kok lo bisa sih ngadapin masalah tenang ya. Jujur pada waktu pertama kali dari masa sekolah ya, itu mulai banyak banget ngadapin masalah itu pas zaman SMA. Dan sering berjalannya waktu sampai zaman kuliah juga ada aja masalah yang dihadapin. Ya aku belajar dari situ. Memang aku jujur terus saja, pada waktu itu aku ngadepin masalah itu bisa dibilang apa ya, pengecut kali ya, pengecut pada waktu itu ngadepin masalah. Aku suka bikin orang marah, aku nyari ribut ya. Mungkin teman-temanku yang nonton video ini juga tahu ya aku dulu orangnya gimana. Tapi sering berjalannya waktu tetap aku pelajarin dan oh ternyata tuh hidup seperti ini. Mau nggak mau terus terang ya, dibilang pahit memang makin dewasa makin pahit gitu ya. Kelihatan kan monitorku ya. Jadi dibilang manja, manusia nggak boleh manja. Siapa bilang sih manusia boleh kok manja? Intinya suami manja sama istrinya juga boleh-boleh aja kan. Istri juga manja dengan suaminya juga boleh-boleh aja kan ya. Apalagi teman-temanku juga udah banyak nikah, dan itu juga aku tanyain mereka gimana perasaannya setelah menikah, apa ada perbedaan atau enggak. Ternyata banyak perbedaan setelah menikah gitu. Bahkan teman-temanku di lingkaran yang aku kenal itu nikahnya banyak yang di umur 25 ke bawah lah. Ada yang waktu aku zaman SD pun ada temanku yang udah nikah pada zaman SMP. Itu pun juga aku nggak tahu ya nikah karena apa. Zaman SMP juga ada, zaman SMA juga ada yang udah nikah. Ya, bahkan kuliah pun juga banyak yang masih kuliah. Pada waktu aku kuliah juga ada nikah satu persatu dengan berbagai alasan. Tapi di video ini aku nggak mau bahas panjang lebar. Aku balik lagi, aku pengen jawab gimana sih kok perawatan lu kok bisa tenang ngadepin masalah sekarang ya. Dan aku jawab ya, memang sebelum-sebelumnya aku dibilang tenang, enggak tenang gitu ya. Aku orangnya bacot, terus juga bikin masalah tapi nggak berani nyelesainnya pada waktu itu. Ya mungkin sampai sekarang masih ya, aku jujur terus aja masih. Tapi aku dari situ belajar, tetap aku terus belajar ya. Jadi di umurku yang 20 tahun ini ya, dibilang aku mau lari maraton sih juga enggak gitu ya. Tapi karena memang lihat teman-teman tuh kok udah ada yang sukses, udah ada yang jadi orang, udah ada yang bekerja di luar negeri sukses, ya masih banyak lainnya gitu. Terus juga aku lihat-lihat di sosmed juga, ya aku lihat juga kehidupanku di dunia nyata, temanku yang udah ngilang selama lebih dari 10 tahun toto datang lagi tapi sudah sukses ya. Wih, Raffi, masih inget gak? Masih lah, tanya dia kok gitu, masih inget lah gitu ya. Tapi unik gitu ya, datang-datang nyariin aku dan teman-teman yang lain. Dan itu dibilang lo hidup ini lomba sih, well memang lomba ya. Kalau dari segi sosial memang lomba, dan aku yakin semua manusia pengen
hidupnya itu hidup bener-bener hidup lah, punya banyak uang, bisa nyenengin orang tua, bisa beli barang kebutuhan masing-masing, bisa beli hobi. Apalagi aku hobinya elektronik ya, mungkin bagi sebagian orang yang kenal aku ya dikit-dikit beli elektronik. Beli handphone, beli tablet, beli apapun lah aku belilah, karena memang itu bagian dari hobiku. Beli kabel-kabel, beli alat-alat internet lah, macam-macam aku beliin. Yang sebenarnya sih penting nggak penting aku beli juga. Tapi itu bagian dari hobiku. Dan di video ini ya aku sebenarnya pengen ngajak ya buat kamu semua yang nonton, lebih ke kita tuh jangan sampai hidup itu ngelihat kacamata orang lain. Karena memang ketika lihat kacamata orang lain atau ngelihat, wih itu orang enak banget hidupnya, wah orangnya udah beli iPhone sekian, udah beli sekian, wah kalau begitu terus sih jujur aku pernah pada masa seperti itu. Dan ngelihatnya tuh kayak gimana ya, dibilang iri-iri, ada iri, tapi nggak sampai dengki. Cuma kalau terus-terusan bagiku kurasa itu kayak, wah capek banget kalau begini mulu. Bahkan aku dari kecil pun udah punya prinsip ya, bahwa dia bisa, masa gue nggak bisa. Dan itu selalu almarhum mamiko netapin, ngasih tahu. Jadi aku mungkin kamu juga ngerasain ya, orang tua ngebanding-bandingin pada zaman sekolah. Nah, itu lihat tuh si X, lihat tuh si Y, lihat tuh si Z. Bisa tuh dia nilainya bagus, bisa tuh dia gini. Dibanding-bandingin. Tapi almarhum mamiku enggak seperti itu. Nah, almarhum mamiku tetap ada sisi ngebandingin, tapi lebih banyak support juga. Itu si X tuh, gue bisa tuh dia nilai bagus. Kamu juga gitu dong, kamu biar ini sukses besar. Ya, kamu sukses besar nanti. Kamu dia aja bisa, masa kamu nggak bisa? Selalu mamiku bawel bahasin itu ke aku pada waktu itu. Dan aku baru ngerasain sekarang, tuh ya, ngerasain lebih, wah bener omongan mak gue waktu itu ya, bener ya mak gue ya. Mamiku juga udah nggak ada, baru satu persatu nih berasa nih. Tapi aku nggak mau nyari simpati, untuk cita nggak usah, emang udah Tuhan takdirkan mamiku meninggal gitu ya. Nah, tapi yang bisa kita bahas, yang bisa aku bahas ya, yang lebih dalam itu seperti gimana sih cara bangun pola pikir yang bisa kita jadi pribadi yang tenang, terus juga kita bisa jadi pribadi yang berkelas, atau kata lainnya sok cool lu, sok cool gitu, sok keren. Enggak ya, tapi memang berkelas dalam artian keren ya, punya pribadi. Orang pasti punya kerennya masing-masing, punya cara kerennya masing-masing. Dan ketika temanku sebutlah B ya, dan juga dia punya kerennya masing-masing, gue juga lihat ya, wih keren mas, bisa mancing jago contoh ya, wah mas keren bisa bangun sistem irigasi, wah keren. Sedangkan sebaliknya juga sama, ketika B ngeliat aku itu bisa, wih bisa ngoding, bagus. Ya, jadi setiap orang pasti ngelihat kebiasaan orang lain itu, wah keren lah, bagus. Gitu ya. Jadi gimana pribadi jadi lebih tenang, berkelas, dan juga ya balik lagi jadi diri masing-masing. Karena sampai detik ini aku bikin video, ada sebagian orang yang memang aku kenal, aku nggak usah sebut ya, beberapa orang yang aku kenal juga dari kalangan teman-temanku itu ya nggak bisa jadi diri sendiri, lebih ke ikut-ikutan. Tapi pelakunya bukan perempuan, mana laki pelakunya. Dan kebanyakan kan kalau perempuan dari dulu persepsi yang mudah didapatkan, correct me if I'm wrong ya, ditulis kolom komentar gitu ya, perempuan itu lebih ke, wih dia bisa tuh parfum bagus, dia bisa lipstick bagus. Kenapa aku ngomong begini? Karena pada zaman mamiku masih hidup seperti itu, sama mamiku juga curhat tapi tentang kewanitaan. Aku kurang tahu ya dunia wanita, tapi sekilas seperti itu dia itu mamanya si X pakai lipstick ini, mami pengen deh
kok dia bisa sih, ya, curhat lah ke anaknya, nggak masalah ya. Ya tapi itu perempuan ya, jadi mamiku kadang memang jujur orangnya suka ikut-ikutan sama teman-temannya, tapi sebagai manusia ya seharusnya lebih baik jadi diri masing-masing gitu, dengan cara ya Anda bisa nentuin sendiri sih caranya bagaimana ya. Oke, mungkin kalau aku rinciinnya, yang pertama itu gimana kita jadi diri yang lebih tenang, ya lebih bisa dibilang berwibawa, enggak juga berwibawa ya, tapi paling dasar itu tenang dulu ya. Apalagi ketika menghadapi suatu masalah. Jujur aku selama kerja, bener-bener kerja bertahun-tahun ini, dari masalah sekian masalah yang aku hadapin, aku makin berkembang, aku makin mempelajari gimana cara menghadapi agar tenang. Meskipun itu masalah bukan aku yang buat. Meskipun masalah itu bukan aku yang buat. Ya, aku ngerti cara nanganinnya. Tapi ketika orang lain yang buat dan kamu diminta untuk bertanggung jawab, kamu kan harus cari cara sendiri kan, bagaimana cara untuk menenangkan. Tapi kalau boleh tahu, tulis di kolom komentar dong gimana sih cara ngatasin masalah gini yang sering banget dihadapin gitu ya oleh Anda. Dan ya balik lagi sih, ketenangan itu sebenarnya simple sih, yaitu tetap fokus pada satu tujuan. Sebesar apapun pekerjaan Anda mungkin di luar sana, ketika Anda nggak tenang, nggak bisa fokus, ya jadinya pecah cabang kemana-mana. Apalagi sebagai seorang laki-laki ya, pikirannya tuh nggak bisa pecah. Laki-laki tuh pikirannya nggak bisa pecah dan ya harus fokus. Kalaupun pecah mungkin bagi sebagian orang bisa, tapi saya yakin dan percaya ketika laki-laki itu ya mau pikirannya pecah, pasti salah satu ada aja yang miss, ada aja yang kelewat, atau minimal banget ada aja yang ketunda. Ya nggak, coba tulis kolom komentar deh. Itu sering banget aku temuin teman-teman gue seperti itu. Laki-laki bisa pecah pikiran, yang satu bahas A, B, C, tapi ketika ditanya mana hasilnya, pasti entah antara A, B, C itu ada aja yang kelewat. Ya, jadi hidup ini balik lagi bukan lomba, tapi lebih kepada fokus pada masalah, nyesain masalah itu dulu, baru kita lanjut masalah berikutnya kita selesaiin. Bukan kemarin dan juga bukan 5 tahun lagi. Ya, fokus saat ini aja sih ya. Karena ya jujur kita tuh sering banget mas mikirin masa depan yang sebenarnya tuh belum kejadian itu. Termasuk aku sampai sekarang seperti itu. Masa depan yang mungkin esok hari setelah aku bikin videonya, aku nggak tahu gimana nanti nasibku, apakah aku dapat rezeki atau enggak ya. Jadi benar-benar aku berusaha sampai sekarang pun fokus pada masa ini, gimana aku bisa survive, makanku dijaga. Apalagi mungkin sebagian orang kenal ya, aku tuh dikit-dikit kalau makan sembarang pasti sakit. Aku mau dibilang lebay, badanku memang lebay ya. Jadi aku makan makan sembarang atau makanan itu terkontaminasi, pasti tubuhku bereaksi. Maka dari itu solusinya adalah ya aku jangan makan sembarang lagi. Atau enggak ya jangan jajan sembarang lah. Ya karena kan kebersihan nggak kenal tempat juga ya, nggak kenal juga waktu. Sakit tuh tahu bisa jadi akan sakit ya. Jadi intinya itu, agar bisa tenang, yaitu salah satu caranya fokus. Dan saya yakin Anda semua pasti punya kesibukan dan kerjaan kantor kan. Saya juga sama, apalagi dibilang saya kerja tim, tapi tas to do listku pribadi dan tas pekerjaanku juga ya banyak. Dan semuanya butuh waktu dan di waktu yang bersamaan. Tapi fun fact loh, fun factnya adalah ketika Anda atau ketika aku bagi banyak kerjaan nih sekarang ya, itu ketika lagi nggak ada kok tumben nggak ada ya, pasti semua pada ngerasain gitu kan. Jadi di saat lagi pengen nyantai kok jadi banyak, tapi giran lagi gabut itu lagi agak nyantai, kok tumben nyantai ya, pada kemana gitu, kerjaan pada kemana ya. Jadi sebenarnya manusia itu serba salah gitu, dikasih
rasa ketenangan jadi malah nyari-nyariin. Ketika lagi dikasih ujian ataupun dikasih kerjaan yang banyak, nggak bersyukur. Karena di luar sana jujur, mungkin Anda yang nonton video ini juga ya, yang belum kerja ya, sebisa mungkin terus untuk berusaha cari kerja. Tapi kita di video ini aku nggak bahas tentang cari kerja itu gimana ya. Next di video berikutnya. Kalau mau tulis di kolom komentar. Ya jadi itu yang pertama. Jadi pribadi yang tenang. Lalu yang kedua tadi apa? Jadi pribadi yang berkelas ya. Berkelas tuh yang tadi aku udah bilang juga. Wih, sok cool lu, sok cool. Wih, cool, cool, cool. Atasanku tuh ngebahasainnya lucu lah. Cool, wih, cool, cool. Tapi jujur, jadi manusia, apalagi seorang laki-laki memang harus berkelas ya. Dan definisi berkelas menurut aku sih nggak mesti punya uang banyak. Tapi kalau aku lebih ngutamain otak sebagai manusia berkelas. Ya, karena banyak kok di luar sana memang manusia berkelas, tapi ya attitude-nya nggak ada seperti itu. Ada juga manusia yang berkelas otaknya ya tadi ya attitude yang nggak ada, manusia yang berkelas sikapnya atau attitude tapi pikirannya nggak ada atau ilmunya nggak ada, itu banyak banget di luar sana ya. Tapi kita nggak akan bahas hal seperti itu. Jadi pada intinya ketika kita berkelas itu tentang, kalau aku berkelas itu tentang prinsip dan juga integritas. Prinsip itu ya lebih ke what you do every day, apa yang kamu lakuin setiap hari, dan itu pun juga ya berkesinambungan. Itu juga udah bagian dari sisi berkelas ya. Maksudnya ya sebagai seorang muslim, tiap pagi juga ya sholat subuh, mandi, siap-siap nonton berita, makan, sarapan, dah terserah deh mau ngapain lah. Itu kan rutinitas yang berulang ya. Jadi setelah sholat subuh, makan atau mandi terserah ya. Tapi kegiatan rutinitas yang repetisi itulah jadi bikin kita manusia yang berkelas ya. Karena Anda atau aku udah berhasil menetapkan satu kegiatan repetisi dan bisa aku ulangin terus-terusan ya, berkesinambungan ya. Dan itu akan menghilangkan rasa malas sih, karena otak itu udah dibilang udah terkonfigurasi ya, udah kebiasaan, udah startup ya otomatis. Dan aku juga sama, aku ketika di rumah ya mau tidur, aku juga ada kebiasaan otakku ini ketika aku pulang malam ataupun aku mau tidur, entah kenapa otakku jalan ke pintu gerbang, pintu rumah depan juga, cek kunci udah dikunci belum nih gitu. Karena kalau nggak dikunci ayahku marah pagi-pagi. Jadi otakku tuh selalu udah kebiasaan malam tuh kunci. Memang sih sometimes miss satu dua kali, tapi keseringan aku ngunci lah. Dan bahkan saking keseringannya, ketika ayahku perintahkan jangan kunci dulu, ayah mau bolak-balik masih ke depan, tetep aja aku kunci. Karena itu tadi hal repetisi yang aku biasa lakuin. Otak itu di jam sekian atau pas mau tidur atau malam hari itu udah keulang lah ya begitu. Jadi otakku udah bikin standar lah, aku udah bisa membawa diri gimana aku di rumah kebiasaan untuk kunci pintu. Hal-hal simpel begitu aja ya. Mungkin ayahku juga nonton video ini. Ya, jadi ketika kita punya prinsip dan orang lain tahu, mungkin Anda juga tahu atau Anda cerita dengan teman-teman Anda, gue udah biasa loh makan di sini, oh gue udah biasa makan dengan cara seperti ini, itu akan jadi nilai hidup buat diri Anda, buat diri aku, dan itu gak akan goyah kok sebenarnya ya. Sampai kapanpun aku pun pindah dari rumah orang tua aku juga nanti, ya aku tetap kebiasaan ngunci pintu. Karena tadi kebiasaan ya. Jadi bukan ikut-ikutan orang, oh pulang rebahan, mandi rebahan ya, ada orang pulang langsung rebahan aja nggak mandi ya. Jadi nggak buang-buang waktu lah ya. Dan hal-hal kecil nggak penting juga keisi dengan hal-hal kegiatan yang repetisi itu. Intinya ketika kita itu berkelas atau bahasanya classy ya, bahasanya classy dari dalam,
Itu salah satu cara diriku untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain ya. Orang lain tadi ayahku, adik-adikku, dengan aku ngunci pintu rumah, ya rumah kan terminimalisir dari penjahat ya, dari pencurian. Itu udah salah satu cara lah untuk aku menghargai orang tuaku gitu. Dan yang terakhir, menjadi diri yang lebih otentik ya tadi ya, lebih jadi diri pribadi lah, orisinil. Kenapa? Jujur di usiaku yang 20-an ini, di bawah 25 ya, under 25, aku juga merhatiin kok teman-temanku yang lain, dan itu kok rasanya kayak gampang banget kebawa arus. Kalau ketika kita ngelakuin ini nanti dijudge, jadi udah overthinking duluan. Aduh, ntar gue pakai jas ini dibilang gue norak lagi. Oh, gue pakai topi ini di dalam gedung dibilang norak. Segala macam ya. Jadi sadar nggak sadar pun ya, justru kalau aku ya, keunikanku itu bisa jadi bikin nilai lebih dan dikenal orang. Salah satu yang pernah aku lakuin, keunikanku pada masa aku sekolah adalah aku selalu pulpen di kantong, kantong aja begitu. Dan itu juga udah dikenal oleh guru sekolahku. Ini mana si Rapi pulpen, udah tahu gitu. Guru mau minjem pulpen, tahu tuh guru aku bawa pulpen di kantong. Ya. Dan juga ya, aku merasa bangga. Oh, bangga banget lu pulpen dong. Bangga karena bisa bantuin guru. Guru nggak ada pulpen, nyarinya aku. Hasilnya apa ya? Hasilnya aku jadi alhamdulillah, guru-guru pada waktu itu sekolah ya jadi kenal aku, jadi tahu aku. Dan ya memang sih sebagian teman-temanku aku tahu kok, mereka ada yang lu ngejilat guru, terserah. Aku nggak peduli mereka ngomong apa pada waktu itu. Ya mereka pun juga aku yakin sama. Ya, nah, entah apapun itulah, pasti adalah di balik itu semua, aku nggak akan bahas itu. Tapi intinya ketika kita punya keunikan, itu jadi nilai plus lah dan bagus. Dan orang-orang hebat di dunia ini, ya contohnya Mark Zuckerberg ataupun juga siapa lagi, Elon Musk, ya dan berbagai macam tokoh-tokoh terkenal dunia, aku perhatiin mereka baju itu aja gitu ya, atau pakaian itu aja, ataupun style outfit itu aja ya. Bagiku itu juga ada bagian dari identitas. Ya, meskipun sebenarnya kaos yang dipakai itu bukan kaos ratusan ribu ya, bukan kaos sejuta 2 juta. Ya. Tapi intinya tokoh-tokoh dunia yang Anda perhatikan kok pakaian itu aja, handphone itu aja, outfit atau stylenya begitu-begitu aja, penampilannya ya. Itu juga ada bagian dari diri mereka sendiri, dan jadi diri lah ya. Nah, karena mereka berani berbeda. Jadi paling yang aku bisa sampaikan, kita tuh janganlah takut kalau selera kita berbeda ya dalam kehidupan. Karena kalau hobi ya nggak umum, nanti waduh gimana nih, diejek nih. Jujur hobiku juga nggak umum kok. Hobiku, aku ngoleksi kabel. Dan aku kenapa ngoleksi, aku berharap nih kabel yang aku koleksi atau alat-alat elektronik yang aku koleksi, aku berharap suatu saat ketika aku bawa kemanapun, kebetulan butuh, aku kasih jadi terpakai kan tuh kabel gitu ya. Ya, ataupun ketika jalan hidup kamu nggak sama kayak temen-temenmu juga, ya udah jalanin aja gitu ya. Jadi harus berani gitu ya, harus embrace. Dan ketika kita sudah embrace, sudah berani juga, itu punya jadi apa ya, jadi daya tarik yang tersendiri lah. Apalagi aku yakin kok, aku udah kenal beberapa perempuan-perempuan, aku tanyain juga mereka, sebenarnya tiap perempuan tuh punya apa ya, bisa dibilang punya daya tarik masing-masing sama laki-laki ya. Aku udah tanya beberapa perempuan, lu suka kayak gimana sih laki, ternyata semua perempuan tuh jawabannya sama. Yang penting lakinya punya dompet tebel, tapi nggak merhatiin muka. Yang penting dompetnya tebel ya, itu fun fact gitu ya. Tapi perempuan gitu ya,
Selebihnya macam-macam ya, perempuan juga nggak muluk-muluk kok, yang aku kenal juga pengen laki-laki yang bersih apa. Selera orang beda-beda intinya kan pada seperti itu. Ya, teori-teorinya keren gitu ya. Yang aku udah bahas keren. Prakteknya ya susah ya, bener prakteknya susah. Karena aku tahu kita semua lebih butuh praktik daripada omong kosong teori aja. Dan di video ini ya aku mungkin cukup ya bahas tentang 3 poin tadi ya, tentang kehidupan, dan itu betul-betul bikin hidup aku berubah seperti apa yang aku sekarang ini. Mungkin kalau teman-temanku yang nonton video ini ya maaf ya kalau agak lama ya. Aku pasti merasakan nih, tapi yang dulu dan sekarang beda ya, memang beda. Karena aku udah nerapin itu ya, yang pertama aku tenang hadapin masalah, kedua aku harus cool, harus pede gitu ya, keren, berkelas. Ketiga ya aku jadi diriku sendiri seperti ini. Dari masa-masa sekolahku aku ikut-ikutan, aku udah mulai hapus itu ikut-ikutan ya. Apalagi di umurku yang masih under 25 juga dibilang masih muda gitu ya. Jadi pada intinya poin-poinnya, kalau ada hal yang buru-buru, hidup ini juga bukan lomba ya. Kalau lomba menuju sukses, iya betul, lomba menuju sukses, tapi kan cara orang sukses berbeda-beda. Sama halnya dengan beberapa orang yang aku sebenarnya sebel ya, ditanya kapan nikah, oh tuh si X udah nikah, teman-teman lu si Y udah nikah, si Z udah nikah, A udah nikah, B udah nikah. Aku tuh sempat berpikir, ini tuh nikah dalam Islam itu ibadah, bukan lomba maraton ya. Dan bahkan ada teman-temanku yang nikah dari zaman SMA pun, ketika aku tahu sekarang mereka gimana hidup mereka, malah mohon maaf ya nggak beruntung. Jadi nikah cepat itu bukan solusi, buatku ya bukan solusi untuk menyelesaikan masalah sih. Ya memang sih dalam Islam juga aku juga percaya bahwasanya ketika menikah Tuhan akan kasih rezeki lebih karena menikah ya. Tapi itu kalau kita ngandelin itu doang ya, Anda mau jadi manusia seperti apa gitu, Anda nggak ada usaha ya. Tuhan kan ngasih kita hidup untuk usaha, coba ya. Jadi udahlah, lari-lari maraton dicukupin aja ya, gak usah ikut-ikutan juga. Dan di video ini sekali lagi aku bikin karena ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-temanku, kenapa aku bisa tenang seperti ini ngadapin masalah tenang. Mungkin buat sebagian orang anggap, ih kok dia ada masalah malah ngeremehin. Aku nggak ngeremehin, tapi aku berpikir gimana caranya bisa ngatasin masalah itu tanpa bikin masalah lagi. Dan memang sih aku kekurangannya masih ada, aku masih agak kelamaan mikir. Cuma aku akan terus perbaiki itu ke depannya ya. Dan sebisa mungkin aku, kalau aku ngebantu orang ya udah aku sebisaku ngebantuku. Aku juga kadang capek, aku juga terpaksa harus tolong, tolong. Ya tolonglah sama yang lain. Ya, jadi itu aja mungkin. Aku juga pengen denger dong dari kamu semua itu ya. Dari semua tips tadi apa ada nggak sih paling relate, pengen yang bisa kamu coba, bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih telah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like kalau kamu suka, dislike gak suka juga nggak apa-apa. Kalau ada kritik saran yang membangun boleh tulis di kolom komentar. Ya sekian itu aja video dari aku pada malam. Ini video ini bikin malam-malam ya. Dibikin malam-malam. And then ya, thank you, bye-bye.